Oh, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita kembali hadir ya dan sama-sama belajar di dalam pertemuan Zoom teknis dongkrak usaha pastinya. Dan sebelum itu saya sedikit ingin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra, biasa dipanggil Mas Dede, dan saya salah satu tim support dari Titik Terang Kreatif yang pada pagi hari ini akan mengisi mengisi Zoom terkait dengan eh, berbagi ilmu, bagaimana cara kita menggunakan akun dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, khususnya belajar digital marketing ya, SEO, dengan menggunakan platform Titik Terang Kreatif, khususnya dengan dongkrak usaha, pada pagi hari ini kita akan coba kembali belajar bagaimana cara penggunaan akun di dongkrak usaha. Nah, sebelum itu, mungkin dari Bapak Ibu yang ada di sini ya, yang hadir pada pagi hari ini, apakah sudah memiliki akun dongkrak usaha? Mohon diketikkan di chat ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya ingin menanyakan Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah bisa memahami bagaimana cara pemostingan produk, atau adalah kendala yang Bapak Ibu alami selama melakukan apa namanya postingan produk ya. Selama Bapak Ibu membuat postingan produk, ada terkendala terkait dengan teknis ataupun yang lainnya ya, dengan platform Titik Terang Kreatif khususnya dengan ini ya dongkrak usaha. Silakan Bapak Ibu yang mau ini, yang diinikan, tanyakan di kolom chat ataupun di langsung open mic juga nggak apa-apa Bu ya, Bapak Ibu ya. Karena saya akan coba ya Bapak Ibu ya. Karena memang di sini saya akan coba bagaimana kita melakukan yang namanya postingan produk. Dan juga apa namanya, karena kan di sini banyak fitur-fitur yang disediakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait di sini ataupun pada pagi hari ini, karena di video-video saya sebelumnya ya, video-video teknis dongkrak usaha selalu membahas bagaimana cara postingan produk, dan pada pagi hari ini kita akan coba. Tapi sebelum itu, apakah Bapak Ibu ada kendala di bagian teknis ini Bapak Ibu ya? Karena saya akan berikan pilihan kepada Bapak Ibu apakah materi kita pada pagi hari ini, eh, yang pertama untuk memposting produk, atau yang kedua penggunaan fitur landing page 3 multi ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu berikan pendapatnya ya, yang mana eh, materi kita akan kita bahas pada pagi hari ini. Mungkin silakan Bapak Ibu ini kan ketikkan saja ya di kolom chat. Untuk landing P3 Multi ini, itu fitur ya Bapak ya, fitur yang memang yang disediakan oleh tim Titik Terang Kreatif, yang fungsinya untuk menyisipkan konten berupa landing page di dalam postingan produk kita. Nah, jadi di sini saya memberikan pilihan kepada Bapak Ibu apakah materi kita yang akan kita bahas pada pagi hari ini, eh, apakah untuk memposting produk ataupun penggunaan fitur landing page 3 multi ini. Nah, ini bisa Bapak Ibu ini kan saja di kolom chat.
Jikalau memang tidak ada Bapak Ibu menanggapi, mungkin saya akan ini saja Bapak Ibu ya. Saya akan ulangi lagi cara posting produk di Dongkrak Usaha. Di MP3 Multi. Nah, mungkin ini saja Bapak Ibu ya. Kita akan bahas saja terkait dengan penggunaan fitur landing page 3 Multi ini ataupun landing page. Nah, jadi di Dongkrak Usaha ya Bapak Ibu ya ada salah satu fitur yang mana fitur ini fitur upgrade ya. Fitur upgrade yang mana fitur upgrade ini digunakan untuk penyisipan konten berupa landing page di dalam postingan produk kita. Nah, jadi di Dongkrak Usaha ini itu eh, bisa kita gunakan fitur landing page ya, seperti di WSP. Jadi landing page 3 Multi ini kalau di WSP itu dia fitur premium. Nah, jadi untuk di dongkrak usaha kita menggunakan fitur landing page 3 Multi, namun tidak pakai kategori ya, karena memang untuk landing page ini untuk di dongkrak usaha tidak terlalu banyak fitur-fitur yang disediakan. Namun dengan penambahan landing page 3 Multi ini itu bisa menjadi salah satu eh, fitur yang menarik ya, fitur yang sangat berguna bagi kita untuk menambahkan eh, konten berupa landing page ya, karena memang sama-sama kita ketahui bahwa untuk pengguna landing page ini itu untuk lebih memperbagus lagi konversi customer kita dibanding dengan postingan yang seperti biasa ya, postingan dongkrak usaha itu kalau kita bandingkan dengan landing page agar agak lebih ini lagi ya, lebih terstruktur lagi. Karena memang untuk di landing page itu kan ada metode untuk pembuatan copywritingnya. Nah, jadi kurang lebih untuk apa namanya contoh penggunaan landing page di Dongkrak Usaha, mungkin saya sudah siapkan ya Bapak Ibu ya. Contohnya seperti ini kita lihat, ini website Dongkrak Bisnis ataupun Dongkrak Usaha, dan kalau kita klik itu dia akan masuk ke dalam landing page seperti ini. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa Bapak Ibu untuk pembuatan landing page itu ada beberapa tahapannya. Dan nanti kita akan coba praktek ya bagaimana cara pembuatan landing page ini. Nah, jadi dan juga ya untuk landing page ini dia fitur karena dia fitur berbayar itu tidak semua member bisa mengaksesnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau memiliki akses untuk ke fitur landing page 3 Multi ini, mungkin bisa Bapak Ibu hubungi CS titik terang kreatif dan melakukan registrasi untuk pengupgradean fitur landing page ini. Baik, kita langsung saja Bapak Ibu ya. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan untuk penyisipan eh, penggunaan fitur landing page 3 Multi ini yaitu kita memilih konten terlebih dahulu. Jadi penggunaan fitur landing page ini penggunaan fitur landing page Hmm. di dongkrak usaha. Yang pertama, posting produk dan jasa terlebih dahulu. Nah, ini penting ya Bapak Ibu ya. Jadi, hal yang perlu kita lakukan yaitu pertama memposting produk di eh, dongkrak usaha. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memahami bagaimana cara postingan produk, itu ada di video Zoom kita ya, di video Zoom minggu kemarin. Itu ada di YouTube-nya Mas Rehan. Di situ Bapak Ibu bisa akses terkait dengan video-video
yang sudah kita laksanakan ya terkait dengan ininya Zoom dongkrak usaha di YouTube-nya Mas Rehan itu sudah saya rekap dan sudah saya upload. Tinggal Bapak Ibu simak saja. Nah, kemudian posting produknya itu harus kita lakukan pertama ya. Baik Bapak Ibu ya, harus bisa dipahami bahwa karena kalau memang kita tambahkan landing page namun tidak ada medianya ataupun tidak ada postingannya Hmm. sama saja kita kerjanya itu kurang kurang efektif. Jadi memang diusahakan untuk penambahan landing page-nya itu di postingan yang sudah kita posting di dalam akun member dongkrak Hmm. usaha kita. Nah, di sini kita pilih ya Bapak Ibu ya untuk contohnya saya ambil yang padel ini. Nah, jadi yang pertama itu kita pilih postingan posting produk dan jasa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua pilih postingan yang akan disisipkan landing page. Oke. Yang ketiga ini opsi saja ya Bapak Ibu ya. Yang yang selanjutnya ini diusahakan postingannya itu yang ini yang inilah ya yang bagus yang bagus di sini itu bagus SEO-nya. Karena kan di dalam dongkrak usaha kan kita sudah contohnya seperti ini di tiga postingan yang terkait dengan produk ataupun jasa pembuatan lapangan padel ini kan ada tiga nih Bapak Ibu. Jadi tidak semua postingan kita ini bisa page one. Nah, jadi nanti kita akan sisipkan landing page itu di dalam postingan yang memang sudah page one ya Bapak Ibu ya, agar lebih terkonversi lagi. Jadi kemudian pilih postingan yang akan disisipkan landing page. Kemudian yang ketiga, kita buatkan landing page-nya. Nah, jadi kita buat landing page-nya. Yang pertama kita siapkan berupa gambar ya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita siapkan prompt. Karena memang untuk pembuatan landing page itu prompt-nya Hmm. harus kita sediakan terlebih dahulu. Hmm. Siapkan prompt-nya. Di sini saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini saya coba untuk pembuatan padel ini, saya coba searching dulu di Google jasa pembuatan Hmm. lapangan padel Hmm. Padang. Nah, seperti ini ya. Nah ini bisa di ini akun member dongkrak usaha saya ya. Nah ini bisa kita gunakan nanti kita sisipkan ininya apa namanya landing page-nya. Nah ini kemudian kita buatkan jasa kontraktor pembuatan lapangan padel di Padang. Nah ini ya. Hmm. Kemudian ini kita ini dulu Bapak Ibu ya. Kita buatkan dulu nuansanya nuansa warna ya, hitam dan putih lah. Ini Bapak Ibu ya. Ataupun golden lah, gitu. Golden, mewah dan elegan. Nah, seperti ini. Kemudian sesi pertama beri navigasi dan empat menu anchor link ya. Silahkan Anda sesuaikan. Nah, sesuaikan ini nanti bisa kita minta bantuan ChatGPT. Kemudian ada sesi dua terdiri dari dua kolom yang digabung menjadi hero. Jadi hero ya, jadi hero itu tampilannya Bapak Ibu ya. Kolom pertama berisikan penawaran, kolom kedua berisikan gambar dan deskripsi singkat. Nah, kita pilih dulu gambarnya Bapak Ibu ya. Jadi kita cari dulu gambar. Hmm. Hmm, kalau usaha kita ambil dulu karena kemarin sudah saya upload ya. Coba cek dulu. Nah, ini copy link, Hmm. ini link gambar. Hmm.
gambar satu ya. Kemudian pilih lagi. Nah, kita pilih dulu ini ya Bapak Ibu ya. Masing-masing dengan ukuran yang berimbang satu sama lainnya. Kemudian berisikan 3 kolom paket. Nah, jadi kali ini nggak usah paket ya. Kita ubah dulu. Oh, apa namanya? Pilih di padel ini kan dia nggak ada paketnya ya. Coba dulu. Oh, paket pembiayaannya aja nggak apa-apa. Ini paket pembuatan lapangan ya. Oke. Kemudian berisi testimoni. Nah, ini testimoni opsi saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan silakan. Kemudian sesi yang kelima FAQ, kemudian sesi keenam footer. Nah, kemudian buatkan transisi di setiap munculnya konten, kemudian scroll, dan juga tambahkan efek nimbul shadow. Dan juga tambahkan CTA berupa tombol WhatsApp dengan nomor 62 821 69 82 20 40 pada pojok kiri di bawah ya, di bawah contohnya ya, seperti ini, mengambang. Ini kita coba copy ya. Kemudian kita minta bantuan ChatGPT untuk membuatkan landing page-nya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu untuk pembuatan landing page-nya itu bisa Bapak Ibu modifikasi ya, ataupun kalau Bapak Ibu sudah memiliki landing page, itu nanti tinggal di input saja nantinya ke dalam fitur landing P3 Multi tadi. Namun ini untuk promnya yang ini sudah sederhana sekali ya Bapak Ibu ya, tidak terlalu banyak. Itu bisa nanti kita cek hasilnya. Kalau ada yang mau kita revisi. Kita tunggu dulu. Ini harusnya satu gambar nih, satu saja ya, kalau bisa tadi nih. Nggak apa-apa lah, dua jadinya dikasih. Kita tunggu dulu. Nah ini sudah ya. Ya sudah kita copy kodenya. Kita coba cek ya hasilnya di Trischool ini. Kita cek hasilnya. Nah kurang lebih seperti ini. Ini kita coba posting ya. Sini. Kemudian kita pilih ininya, halamannya. Nah ini kita pilih. Sini saya buat judulnya kontraktor lapangan padel. Ini coba kita submit. Nah ini coba kita refresh. Harusnya muncul ya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang paling sederhana sekali
untuk pembuatan landing page-nya. Ini kan kita coba ini ya, revisi lagi ya. Ini coba tolong revisi untuk gambar hero cukup satu gambar saja. Nah, ini kan ya. Ini aja lah. Kemudian tolong warna backgroundnya diganti menjadi white golden. Nah, di white golden. Nah, ini seperti ini ya. Dan kita coba lagi cek apa ya rasanya yang kurang ini. Tolong, oh ya, untuk FAQ-nya. Untuk FAQ, tolong buatkan 5 pertanyaan. Nah, ini coba kita lihat dulu ya. Tolong buatkan dalam versi HTML yang lengkap dan siap pakai. Ya, ini karena dia potong-potong seperti ini, kita minta bantuan full saja. Nah, kita langsung saja ya, versi premium. Ini ada yang versi parallax katanya. Nah, ini bagus juga nih Bapak Ibu ya. Efek parallax ini seperti pakai background gambar ya. Kalau parallax ini, ruang penawaran otomatis ke WhatsApp. Nah, ini kita tunggu lagi. Jadi memang untuk pembuatan landing page ini Bapak Ibu ya, butuh waktu juga. Karena memang kita hasil yang kita dapatkan itu terkadang tidak sesuai. Karena memang kalau kita gunakan yang free Bapak Ibu ya, apalagi kalau kita menggunakan yang free ChatGPT-nya, itu kita butuh waktu juga untuk agar si ChatGPT memahami apa yang mau kita instruksikan. Nah, jadi diusahakan eh, jangan sampai bingung ya Bapak Ibu ya. Dia apa yang kurang rasanya tinggal kita minta bantuan ChatGPT untuk menambahkan dengan ataupun dengan sesuai dengan keinginan kita. Ini sudah kita ini coba kita cek ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, ini kita coba ya, kita ambil, kita edit lagi. Ini kita hapus, kita cek, kita tampilkan di submit, di refresh. Ini yang awalnya seperti ini ya. Loh, ini setengah-setengah dia. Konsultasi ini tinggal kita perbaiki lagi Bapak Ibu ya, karena memang ini terlalu singkat ya. Nah, kemudian untuk promnya ini Bapak Ibu ya, tidak harus seperti yang tadi saya sampaikan.
Untuk promnya itu bisa .id sini dan coba kalau nggak salah ada di sini ya prompt storytelling. Nah seperti ini ya. Ini salah satu prompt yang selalu saya gunakan Bapak Ibu ya untuk pembuatan landing page ini. Seperti ini kita lihat bahwa eh, step by stepnya sudah kita di sini diberikan pendetailannya Bapak Ibu. Responsif ya, responsif dan mobile desktop untuk nah ini coba kita ini juga ya, coba kita praktekkan. Kita coba kita copy ini dulu. Ini kita lakukan ini lagi ya apa namanya? Modifikasi lagi. Jadi intinya untuk pembuatan landing page itu promptnya Bapak Ibu. Jadi harus disesuaikan dengan prompt yang mau kita gunakan. Dan saya landing page dalam format untuk produk jasa ya. Untuk produk jasa kontraktor pembuatan lapangan padel. Nah, ini di sini ya. Ini kita hapus. Nuansa Barbie janganlah. Superman contohnya ya, Superman. Biru, biru, merah, kuning ya. Ini enggak yang mana? Minim. Ke Masuk. ini workshop Kemudian tambahkan ya, banget. setiap gambar produk lakukan tertib satu persatu dan diketikkan di bawah atau sampingnya. Tambahkan 4 produk katanya, seperti ini ya. Ini perlu kita buat cari dulu gambarnya. Jadi usahakan yang skor yang kotak ya Bapak Ibu ya. Kotak ya, kita cari yang kotak. Hah? Rio. Oh, oh ini Kampung Bandan tuh. Nah, Kampung ini Bandan. coba ambil. Yang mau ke Tangerang itu. Oh, iya kota itu. Kota tua itu bentar lagi. Hmm. Hmm. Siap, siap. Mana di kota ini? Cari dulu ya Bapak Ibu ya. Yang sesuai dengan ini kita. Nah ini. Copy lagi. Oke, nah ini kita upload ya. Kita cek. Upload di sini. Bapak itu bagian dia.
Hmm? Seti. Hmm. Satu bagian ini di tangan, itu ada yang kuning. Udah habis berarti di lapangan tuh. Untuk Di di desa udah habis. Udah nggak ada orang. Hah? ada Ya, kan Stephen itu. ya, orang lokal ada berapa, 7 kalau nggak salah. Terus orang lokal kan yang karya di satu. Ini ya, Iya. betul. Hmm. Gunakan warna terbelakang Hmm. biru muda. Udah orang-orang di sini Ya, orang-orang hobi semua. biru muda Udah habis raja ya. semua. Jadi hariannya tuh udah habis. Teks warna, Memang teks udah warna ini, udah hitam aja, finish, udah hitam. tinggal dokumentasi Tombol doang. temukan tertua, tombol Udah tinggal CTA, laporan doang. pink terang, jangan pink lah. Jauh, biasa ya. Tambahkan headline. Nah, ini headline-nya kita minta ke ChatGPT aja Itu ya. tangan laki gitu dingin. Terkait dengan Kalau perempuan kan hangat. nah, enggak, dia kan habis kehujanan apa? Tolong Oh, iya. buatkan headline Enggak, tangan laki emang tangan laki. menarik. Tangan laki emang Ya, dingin. dia kali ya. Sampai 2 kali kali kan Hmm. biasa Anda tanya, mau kemana? Workshop. Iya, workshop. faktor buatan lapangan padel. Seperti ini ya. Kita tunggu dulu. Pas baru jumpa misalkan lama di tanya headline ya, betul ya. Memang tiba-tiba kayak tadi wajar udah lama nggak lihat ya. Terus kata mau ke workshop. Saya lagi. Balik dia gimana gitu? Saya. Oh. Spesialis. Tadi bilangnya mau ke workshop. Mau kemana workshop? Iya, Pak. Ini. Hmm. Hmm. Ini aja kita Berarti ambil. kerjaan besal terakhir tinggal ini doang. Tinggal daktikanya Ya. perubahan doang. Kemudian AC tinggal AC. Lighting sama ini udah finish. paragraf Udah edukasi apa namanya? tentang Yang hookup udah selesai. Udah setuju kemarin. Yang terakhir gambar gue kasih. olahraga padel ya, serta ini aja lah, Hmm. olahraga padel. Kemudian gunakan satu manfaat. Ini kita kosongkan saja. Terus ini kita hapus saja ya. Tambahkan tombol WhatsApp ke 628 21 49 82 20 40. Nah, ini kita copy ya. Kita minta lagi chat GPT. Kita tunggu dulu dan kita enter. Nah, jadi Bapak Ibu ya, untuk promnya itu bisa nanti Bapak Ibu apa namanya? Bisa Bapak Ibu dapatkan di sini. Saya akan berikan ininya di kolom chat. Nah, ini bisa Bapak Ibu ini dulu ya, apa namanya? eh direvisi ataupun dimodifikasi dulu sesuai dengan produk dan jasa yang Bapak Ibu miliki. Dicoba ya, kayak yang sederhana saja.
Ini lebih ini lagi katanya kita kelihatannya ya lebih apa namanya? Oh, atasnya nggak ada ya kayaknya nggak berisi navigasinya ini. Tolong tambahkan navigasi sesi satu berisi. Nah, ini coba ya. Coba kita masukkan ya Bapak Ibu ya. Kita coba upload. Nanti kita juga intinya. Kemudian kita pilih postingannya. Ya, yang ini ya. Oh, kalau kita coba. Nah, jadi seperti ini. Kurang lebih ya Bapak Ibu ya. Untuk pembuatan landing page-nya. Karena memang untuk template-nya itu bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Sesuai dengan prompt-nya juga ya. Jadi lewat prompt tadi kita bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Beda lagi dia ya. Ini di sini. Jadi tiap-tiap postingan bisa kita variasikan landing page-nya. Kita sesuaikan landing page yang ingin kita tambahkan. Nah, seperti ini ya. Kita coba cek dulu. Coba kita cek ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Bagus yang ini kita coba ambil. Coba edit lagi. Nah, ini ya. Dia mungkin belum terlalu penyesuaian juga nih. Perlu disesuaikan lagi Bapak Ibu ya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk pembuatan landing page dan template-nya itu disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu sekalian. Ini secara caranya ini template-nya berbeda lagi Bapak Ibu ya. Jadi bisa disesuaikan setiap postingan itu eh, di beda-bedakan template-nya. Dan juga bisa dalam satu landing page itu maksimal 10 postingan. Yang pengalaman saya ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam 10 postingan ini bisa kita gunakan satu landing page dan juga satu landing page untuk satu postingan. Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Yang penting kalau Bapak Ibu mau menggunakan fitur landing page, Bapak Ibu harus memahami dulu bagaimana cara pembuatannya. Yang paling sederhana seperti tadi Bapak Ibu ya. Yang sederhana yaitu dengan menggunakan prompt dan promptnya itu kita modifikasi Hmm. lagi, jadi modifikasi ulang sesuai dengan produk dan jasa yang kita miliki. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya, untuk penggunaan kurang lebih penggunaan landing page-nya. Hmm. Nah, jadi yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu eh, membuat postingan ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa dibuat dulu postingannya, kemudian dipilih postingan yang mau akan kita sisipkan landing page-nya, kemudian kita buatkan landing page-nya dengan menyiapkan prompt, dan lalu setelah itu baru kita input ke dalam input ke dalam postingan produk dan jasa yang sudah kita siapkan.
Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, penggunaan fitur landing page P3 Multi di fitur website Dongkrak Hmm. Usaha. Dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan bisa raise hand ataupun open mic dan juga bisa mencatatkan ataupun mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya, yang mau ditanyakan terkait dengan dokter usaha, silakan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang terkait dengan dongkrak usaha ataupun yang lain ya, fitur-fitur dongkrak usaha lainnya. Mau nanya Pak, Ya, silakan Pak. kalau di DU ini kan, jadi kita posting postingan, terus ada apa namanya landing page-nya. Ya, Eh, Fungsinya tuh landing page itu dengan si postingan itu bedanya apa ya? kalau dari segi postingan, kalau untuk dari segi ininya Bapak, apa konversinya, itu lebih bagus dengan menggunakan landing page. Karena kan memang kalau kita lihat dia orang yang beriklan di media sosial ataupun di Google ya Bapak Ibu ya, pasti ada dua pilihan. Yang pertama ke CTA, CTWA ataupun langsung ke landing page. Nah, jadi kalau dengan postingan yang seperti biasa ya, seperti ini Bapak Ibu ya, ini kan bisa dikatakan orang malas untuk bacanya karena kan banyak. Kita membuat ini untuk bisa dikatakan untuk mengikuti apa namanya ketentuan SEO namanya Bapak Ibu ya. Karena di dalam ini kita ada heading satu, heading Hmm. 2. Nah ini kalau untuk untuk humannya itu orang malas gitu Bapak Ibu ya. Malas membacanya. Sementara untuk dari eh, si robot Google-nya itu akan melihat deskripsi kita ini sudah mengikuti kaidah SEO atau apa belum. Nah, pastinya kalau yang sudah kita buatkan seperti ini, itu dia sudah mengikuti kaidah-kaidah SEO dan pastinya panjang ya Bapak Ibu ya. Panjang sampai ke bawah baru ketemu CTA-nya di bawah ini. Sementara kalau kita gunakan landing page ini Bapak Ibu, dia kan sudah terstruktur nih. Dia sudah langsung dibuatkan eh, kata kuncinya, kemudian penawarannya, kemudian diberikan gambar, kemudian ada testimoninya, kemudian ada paket-paket pembuatan ataupun paket produknya dan juga diakhiri dengan CTA nantinya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi untuk tingkat konversinya itu dibanding dengan postingan biasa, konten dongkrak usaha yang biasa itu lebih bagusan yang dengan menggunakan landing page ini Bapak Ibu. Dan juga diusahakan ini ya Bapak Ibu ya, apa namanya? Landing page-nya itu menarik ya. Ada penawarannya dan juga yang lain-lainnya. Sementara kalau dengan penggunaan ini apa namanya secara manual ya, itu kan karena banyak nih Bapak Ibu ya, panjang. Nah, itu kalau saya merasa kurang efektif gitu Bapak Ibu ya. Karena memang ini eh, kalau orang scroll ke bawah kan panjang nih Bapak Ibu. Nah, jadi kalau kita gunakan yang namanya landing page itu lebih tertarget dan ya, Pak, lebih terkonversi nantinya. Kita contohkan kalau postingan kita ini sudah page one di halaman satu. Kemudian ketika orang klik ke dalam ini, ke dalam postingan kita, yang mereka akan cari kan biasanya CTA Bapak Ibu ya, seperti tombol WhatsApp ya. Jadi mereka akan scroll-scroll ke bawah, baru cari yang tombol WhatsApp. Nah, karena kita kalau yang dilihatnya seperti ini, kontennya kan malas orang bacanya Bapak Ibu. Sementara kalau kita gunakan landing page saat orang ataupun customer kita masuk ke dalam landing page kita ini, dengan postingan yang kita yang sudah page one ya, nah, itu akan lebih terkonversi lagi dari ininya ya, leads-nya. Nah, kita sudah
bisa landing apa sudah page one di Google, kemudian saat si postingan kita itu muncul di page one, kemudian calon customer kita ngeklik ke sini ke dalam postingan kita, dan di postingan kita itu kita sudah sisipkan yang namanya landing page. Nah, landing page ini bisa kita gunakan untuk lebih funneling lagi Bapak Ibu, lebih mengkerucutkan lagi, karena kan memang di sini nggak ada yang lain ya selain dari penawaran, kemudian gambar dan juga testimoni dan juga pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan produk yang jasa kita miliki, itu secara konversinya itu lebih bagus Bapak Ibu. Nah, tinggal nanti kita memainkan yang namanya copywritingnya. Seperti itu Pak Fernando Situmorang. Silakan ada lagi Pak Fernando. Jadi ini satu postingan yang di WSP gitu atau di DU gitu bisa diselipkan LP ya. Bisa, bisa Pak. Kalau untuk di dongkrak usaha Pak, harus diaktifkan dulu fitur landing page-nya Pak. Karena memang Eh, untuk fitur landing page ini kan dia fitur upgrade Pak. Jadi memang harus diaktifkan terlebih dahulu ke titik terang kreatif. sudah sih, sudah Ya, ya. perpanjang, udah Nah, upgrade jadi tinggal Bapak, LP3. jadi tinggal dipraktekkan saja Pak. Ada lagi Jadi Pak, si postingan tadi dihubungkan ke landing page. page. Tadi gimana caranya? Lupa lagi tadi. Tinggal Ada ini aja Pak. Ke- yang pertama kan kita pilih dulu ya. Kita pilih dulu Tentara postingannya. yang di mana? Kita pilih dulu Luar negeri. postingannya, kemudian pilih Tentara postingan yang bayaran akan kan? disisipkan. Kalau Kemudian tentara kita bayaran buatkan landing page-nya. yang penting Landing page-nya mau gitu. dengan ChatGPT. Setelah kita Mau dapatkan nggak gitu. hasil script Emang HTML-nya, orang-orang kemudian Eropa kita tuh masuk ke dalam fitur LP3 udah Multi gak suka ini. perang gitu. Nah, kemudian Dia baru kita mendingan bayar put orang yang mau konten di sini. karena dia udah Nah, ini makmur judul ya hidupnya. Bapak Ibu ya. Ini judul untuk Udah makmur suruh menandakan perang gitu. project kita yang sudah kita upload. Hidupnya udah ini udah Nah, kan enak gitu. memang Ininya apa stabil. namanya? Nah, ikut Karena memang untuk apalagi di dongkrak usahanya banyak variasi produk dan jasanya Bapak Ibu ya. Nah, jadi diusahakan selalu diisikan judulnya agar kita bisa mengetahui landing page mana yang sudah kita sesuaikan dengan produk dan jasa yang kita miliki. Kemudian kita pilih halaman webnya. Halaman webnya ini pastinya halaman yang sudah kita posting dan sudah kita indeks ya Bapak Ibu ya. Dan juga halaman web ini diusahakan yang page one. Nah, karena agar lebih ini lagi Bapak Ibu, agar lebih terkonversi lagi. Kemudian baru nanti kita paste hasil script HTML dari ChatGPT ke dalam fitur konten ini. Nah, jadi tinggal kita submit. Nah, kemudian baru kita cek ya hasilnya seperti apa dengan cara ya membuka postingan kita ke dalam postingan yang sudah kita sisipkan landing page-nya. Nah, untuk landing page-nya itu bisa disesuaikan ya template-nya sesuai dengan produk dan jasa Bapak Ibu eh, yang diinginkan. Jadi si postingan SEO yang di DU itu Ya, tertimpa oleh ya betul Pak. SP gitu ya. Ya Jadi betul. si orang lain itu nggak ngelihat lagi postingan di DU kita ya. Ya, jadi postingan kita yang sebelumnya seperti ini Pak nggak akan dilihat oleh si calon customer kita karena kita sudah kita tambahkan di depannya ini landing page tadi Pak. Oh, Jadi baik, baik. jadi kan nggak terlalu ini Bapak apa namanya calon customer itu nggak akan terlalu banyak baca-baca lagi kan. Iya, iya. Jadi kita Tapi apa? eh, si klien bisa lihat secara manual nggak itu si postingan itu atau memang udah di hidden gitu. Yang mana Pak? Yang postingan yang mana Pak? Postingan yang di DU itu udah terhidden dengan LP gitu ya. Iya, yang ini, yang postingan yang ini ya Pak, yang awalnya ini ya. Ya, berarti Ya, nggak kelihatan lagi ya. enggak. Dengan syarat di sininya sudah Bapak ini kan ya Bapak ya. Di sini tampil ini sudah Tiga multi ya. diiyakan ya. Jadi nanti biasanya setelah kita submit di awal itu dia tidak nih biasanya nih Pak. Jadi kita edit lagi, Hmm, baru kita tambahkan ya. hmm, Dilihat aja baik, pengaturannya. baik, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama Pak Fernando. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.
Dede, Iya, Pak. upgrade untuk ke yang ada landing page multinya berapa nih? Waduh, kalau untuk biayanya saya kurang tahu juga, Pak. Harus ke CS ya? Iya, harus ke CS, Pak. Karena akan dari CS nanti baru ke programmernya, Pak. Hmm. Ya, siap. Sih. Iya, Pak. Sama-sama, Pak. Ada lagi Bapak Ibu silakan yang mau ditanyakan. Jadi memang kalau Bapak Ibu sering ikut Zoom SEO subuh bersama Pak Putra, itu kan beliau sering membagikan cara pembuatan landing page ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki prompt, itu lebih bagus lagi. Karena memang kalau ini kan cuma sekedar untuk praktik saja Bapak Ibu ya. Jadi template-nya tidak terlalu bagus-bagus. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya prompt sendiri itu mungkin lebih terini lagi Bapak Ibu ya, lebih bagus lagi dan juga tertarget lagi. Silakan Bapak Ibu yang mau ditanyakan, yang lain ya. Saya masih bingung nih Pak Ya Pak, tentang ini Pak yang lain ya Pak ya. ya silakan. Jadi saya bi beli website tapi tanpa apa ya namanya WSPE tapi tanpa tanpa domain gitu ya. Jadi domainnya tuh bisa diganti-ganti namanya gitu. Nah, saya pasang apa ya namanya? Ya kayak website gitu, website pro apa ya? Web pro gitu ya. Masih Dibikin masih dengan Bapak beli hosting domainnya di titik terang juga Pak, enggak? di titik terang. Jadi sih nggak ada kayak isi kayak WSP gitu. WSP landing page bukan Pak? Enggak. Nah, WSPLP ya. Nah, itu bedanya apa ya dengan WSP biasa ya? Kalau dari segi fiturnya udah berbeda ya Pak. Coba ya, apa kemarin itu. Nah, WSPLP ya. kalau untuk ininya ada itu Pak, saya sudah bikinkan video tutorialnya. Eh, Nggak ada ya di itu ya di YouTube di saya dah, YouTube apa ya? ya sudah Hmm, saya bikinkan itu untuk WSP-nya ini. Jadi untuk apa namanya? Dia lebih sederhana ya. Ya, karena memang fiturnya khusus untuk landing page aja, Pak. Jadi nggak perlu kan kalau ini DU ini perlu postingan kan, Ya, perlu Pak. postingan konten kan. Ya, Pak. Nah kalau ini nggak perlu postingan, Enggak perlu, tidak Pak. perlu. Enggak perlu, Pak. Karena memang dari segi ini saja dia udah berbeda, Pak. Ini kan eh, cuma tiga fitur saja yang disediakan di WSP landing page ini. Nah, ini Hmm, bisa kita inspeksikan juga, Pak. Atau bisa kita SEO kan. oh Dan gitu. Jadi nggak ya, perlu postingan ya, ya, langsung bikin nggak LP perlu. aja gitu ya. Iya, betul, Pak. Cuman ini dia bermainnya lebih ke full page ya Pak ya. Beda dengan yang tadi ya, yang apa namanya, yang LP3 multi tadi kan secara pengisiannya kan dia harus punya ini Pak, postingan dulu kan. Betul. Sementara kalau untuk di post di WSP landing page SPLP. ini, WSPLP ini dia lebih ke di full page karena kita meng-create baru gitu Pak. Hmm, bikin nama nama WSPLP-nya juga harus umum ya, Iya Pak. supaya ganti-ganti nama di belakangnya itu ya. Iya betul Pak. Kalau yang web tanpa domain apa sih? Web tanpa domain. Web apa ya disebutnya? Yang namanya bisa dirubah-rubah gitu di depan. Domain bukannya domain full page bukan Pak? Domain full page ya. Seperti ini kan, di email, nih dia kan di awalnya berbeda-beda nih. Billing TTK Nah itu LP bisa ya. bisa, kalau untuk WSPLP bisa Pak.
Jadi tiap-tiap member itu dia kita bisa beda-bedakan landing page-nya, Pak. Landing page-nya beda-bedain. Tapi belakangnya sama gitu ya. Enggak, maksudnya landing page-nya tetap sama. Cuman untuk yang nama domainnya kan bisa beda-beda, Pak. Seperti ini kan. Nama domainnya ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya tampilannya. Ah, Ini kan udah pro nih. Nah, jadi untuk URL-nya seperti ini. Beda lagi dia. Nah, jadi dia eh, landing page utamanya yang ini untuk diberikan kayak cabangnya lagi lah, Pak. Ataupun ibaratnya jadi kan kayak bikin website ya, Pak ya? ya bikin website untuk orang gitu, Pak. Sendiri gitu. Hmm. Kalau yang ini memang fitur yang ada di ini juga bisa, Pak. Di WSP kalau nggak salah ada juga nih domain full page ini. Iya, itu ada juga. Ada. Jadi saya rada bingung bedanya WSP biasa dengan WSP LP. Ya, dari fiturnya udah pasti berbeda, Pak. Kan lebih lengkap yang di WSP biasa kan. Cuman ya kalau yang itu kan nggak bisa terlalu ini kita, Pak. Maksudnya kalau kita mau jualan ini lebih bagus yang fit pakai WSPLP WSP kan. LP. Jualan landing page misalnya ya Bapak Ibu mau udah bisa kuasai cara pembuatan landing page. Nah, kemudian Bapak Ibu mau menawarkan jasa ke pengusaha ataupun ke pemilik owner gitu kan. Business owner yang mau bikin landing page. Nah, ini bagusnya pakai WSPLP ini. Hmm. Kalau nggak butuh postingan ya langsung landing page. Ya, langsung landing page. Iya, ya. Nah, saya itu kan bikin postingan. Kalau di apa namanya di Google Ads kan-nya gimana ya caranya? Kalau Google Ads dia Pak beda lagi dia ininya Pak. Apa namanya? Caranya itu ada biasanya di programnya itu di TTK itu eh, saya kurang tahu juga sih kelasnya kapan Pak, tapi biasanya ada itu Pak. Oh, enggak, maksud saya tuh si landing page ini tuh bisa di Google Ads kan nggak sih? Bisa Pak. Nah, itu kan biasanya nanam Pixel kayak ini segala pixelnya. macam gitu kan Pak ya. Google Nah, nanam Analytics-nya pixelnya itu ke mana ya? Kan ini landing page-nya banyak ini. iya itu yang saya belum ini Pak, karena memang kan itu lebih udah tingkatnya lebih pro lagi Pak kelasnya kan Pak. Itu tuh kelasnya apa ya? Kalau nggak salah ini Pak Google Google Ads ada gitu kalau nggak salah Pak. Google Ads ya. Iya. Oke. Kan kalau ini mah kan kita cuma belajar bikin postingan LP gitu ya. Ya, postingan postingan produk jasa yang USP, biasa gitu. USMBU gitu. Nah, Kalau itu mah yang kan kayak bikin konten. Nah, ya itu ingin diiklankan gitu sih konten yang kita udah kerjain. ya itu kan kelasnya beda lagi Pak. Kalau yang saya ngisi ini yang buat yang member-member yang baru gabung atau yang basic dulu Pak gitu ya. Ya, ya. Kalau yang udah expert lagi dia beda lagi kelasnya Pak. Siap, siap, siap. Ya, pengen tahu itu tuh disimpan di mana itunya. Si apa namanya? Si pixelnya itu. Kalau pixelnya itu kalau nggak salah Pak, kalau yang pernah saya ini ya saya amati, kalau di WSP itu dia ditanam di sini, Pak. Di Atasnya pengaturan, utama ya. ya metase utama ini. Di metase pendukung. Ditanam pixelnya dan Google Analytics-nya. Ke yang saya bingung tuh gini Pak. Meta SEO utama kan itu untuk seluruh WSP-nya kita. Iya, Nah, maksud saya tuh si kontennya aja di pixelnya disimpan di situ gitu. Apakah ada atau memang untuk keseluruhan si WSP-nya gitu. Ngerti kan maksudnya apa ya? ya, Pertanyaan. Pak, paham, paham, Pak. Saya hanya fokus ke si Satu konten postingan satu gitu. konten itu aja. Ya, Si pixelnya disimpan di situ memang ada atau memang untuk seluruh WSP itu gitu. kalau dengan landing page mungkin bisa, Pak. Pakai yang WSP landing page ini, Pak. Nanti ditanamkan di scriptnya itu kan. Oh, Nah, di biasanya, scriptnya, biasanya script dia landing page-nya ya. ya mungkin di headnya atau di stylenya atau di mananya gitu kan. Oh, oke, oke, oke.
Baik, Cuman Pak. untuk kelas itu biasanya lebih yang expert lagi, Pak. Mungkin ada kelasnya lagi sama Pak Putra itu, Pak. Siap, siap. Oke, Pak. Untuk sementara itu dulu, Pak. Ya, Pak. Terima kasih, Pak Dede. Sama-sama, Pak. Hanya landing page sama DU berdomain lebih cepat pejuan siapa ya? Landing page sama DU berdomain. Landing page sama. Tergantung, Pak. Kalau yang pengalaman saya lebih yang ini, Pak. Yang dongkrak bisnis sih, Pak. Ini kan landing page ini kita harus tanam dulu kan, Pak. Harus kita tanam dulu di subdomain dongkrak bisnis. Nah, biasanya lebih cepat yang subdomain dongkrak bisnis, Pak. Kalau yang di Uber domain biasanya kalau dia belum kalau WSP-nya DU domain barunya itu apa? DU berdomainnya itu baru, itu kan butuh ini lagi, Pak, pengenalan dari robot Google dulu, Pak. Berbeda kalau yang pakai landing page ini yang kita sisipkan ke dongkrak usaha ya, dongkrak bisnis ini ya, yang domainnya dongkrak bisnis, itu kan secara dari ininya kan sudah dikenal oleh robot Google, Pak. Jadi kalau secara ininya mungkin cepat terindeks yang ini dulu, Pak, yang subdomain dongkrak bisnis ini dibanding dengan DU berdomain. DU berdomain ini yang DU yang mandiri kan, Pak, domain mandiri kan, Pak. Nah, ya Pak. Jadi memang kalau menurut saya yang lebih cepat yang ini, yang dongkrak bisnis ini, karena ini sudah dikenal oleh si robot Google kan. Ini kan meskipun ini cuma subdomain ya, sementara untuk domainnya sendiri sudah dikenal ataupun sudah terindeks di Google sebelumnya. Nah, jadi kalau capaian pejuannya lebih cepat, ya mungkin yang ini yang dongkrak bisnis ini Pak, dibanding yang domain mandiri. Cuman kelebihan yang domain mandiri kan kita nggak terlalu tidak tergantung ininya Pak, apa namanya kuota inspeksinya Pak. Terkadang untuk yang dokumen bisnis ini karena kita apa namanya usernya banyak ya menggunakan subdomain ini, baru satu kali inspeksi dia sudah ini sudah kuota limit gitu kan. Sementara kalau yang domain mandiri kan lebih biasanya lebih banyak Pak berikan ininya. Kalau yang awal-awal ya, yang baru-baru ininya apa namanya yang baru-baru diinspeksi gitu. Ada rekamannya materi ini ya Pak. Ada. Nanti saya akan share di grup ya Pak. Pak Fernando. Rekamannya akan saya share nanti di grup. Dan ini sedikit ya Bapak Ibu ya untuk informasi. Eh, bagi Bapak Ibu yang terkendala terkait dengan teknis platform titik terang kreatif yang mungkin di sini saya sedikit memberikan eh, alternatif ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat akses di YouTube saya. Di sini saya sudah siapkan fitur-fitur tiap-tiap platform titik terang kreatif. Yang mana ada WSP landing page, BioLink, kemudian WSP affiliate, dongkrak usaha, BioLink parent, kemudian USP, ada juga portal kota kategori, PKP dan Maktul. Nah, di sini untuk fitur-fiturnya sudah saya siapkan videonya, tinggal Bapak Ibu simak dan juga praktekkan. Dan mohon dibantu ya Bapak Ibu untuk subscribe-nya agar bisa mendapatkan informasi terkait dengan platform titik terang lainnya. Nah, sini dicontohkan untuk dokter usaha di sini banyak Bapak Ibu ya. Mulai dari penjelasan dari penggunaan fitur produk sampai nanti landing page 3 multi ini sudah saya siapkan ataupun saya sudah buatkan videonya di YouTube ini. Tinggal Bapak Ibu tinggal ini ya, simak dan praktek. Sosial ini kan sini sama YouTube, channel YouTube ya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau berkonsultasi bisa langsung saja ya, japri saja ke WA 082169822040.
Nah, ini Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya di jam kerja ya. Ini nomor saya, nomor WhatsApp saya. Sudah saya cantumkan di kolom chat. Dan untuk video-video terkait tentang platform titik terang kreatif ada di YouTube Dentando Digital ini. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi bagi Bapak Ibu dalam pengerjaan pengoptimasian website dongkrak usahanya. Ini sudah saya siapkan ya Bapak Ibu ya. Dengan lengkap ini untuk WSP landing page-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang mau bisa dikatakan mau cari cuan dari landing page, nah itu saya sarankan Bapak Ibu ambil WSP landing page ini. Tinggal chat saja ininya ya, chat titik terang. Nah itu di situ nanti Bapak Ibu bisa berkonsultasi terkait dengan WSP landing page-nya. Dan untuk harga Bapak Ibu, saya mohon maaf saya tidak terlalu memahami harga ya. Karena memang untuk harga itu si CS sendiri yang lebih ini ya lebih berhak gitu. Karena memang untuk update-update terkait harga itu kan si CS yang lebih paham. Kalau saya nanti sebutkan harga, ternyata harga dari saya itu kemahalan ataupun murah dibanding dengan ini, takutnya saya yang jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk harga itu ke CS saja. Baik Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan selain dari ini Bapak Ibu ya terkait dengan dokter usaha. Nah, jadi memang untuk landing page ini bisa disesuaikan ya Bapak Ibu ya dengan prom yang Bapak Ibu miliki. Jadi kalau mau semakin bagus landing page-nya itu semakin detail lagi untuk promnya. Jadi kalau tampilan sederhana seperti ini ya promnya hanya sederhana seperti tadi ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini untuk promnya. Nah, jadi ini terlalu sederhana, hasilnya pun sederhana. Jadi memang untuk landing page itu butuh waktu juga Bapak Ibu. Kita belajar dari awal dan bisa memahami apa-apa yang perlu kita tambahkan ataupun yang kita tampilkan di dalam landing page kita. Serta eh, ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah copywritingnya ya. Jadi memang untuk copywriting itu perlu kita perhatikan. Dan untuk copywriting tersebut itu ada beberapa metode seperti metode AIDA, PAS. Nah ini biasanya kalau Pak Putra mempraktekkan dengan metode AIDA dan juga yang PAS. Nah, jadi yang tadi yang saya share tadi ya Bapak Ibu ya, ini pakai metode eh, ada ini kalau nggak salah. Yang PASnya juga ada nih Pak Bu. Kita coba cari ya. Nah ini dia ada yang landing page PAS. Nah, ini dia problem, agitate, dan solution. Nah, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya teknisnya ataupun metode yang digunakan untuk pembuatan copywritingnya. Kemudian, nah ini pakai apa nih? Nah, terkadang Pak Putra tidak membuatkan juga ya. Cuman alangkah bagusnya kalau Bapak Ibu mencantumkan metode yang digunakan untuk penyusunan copywritingnya mau seperti apa. Apakah AIDA, PAS, dan juga yang lainnya. Kalau nggak salah ada 20 itu Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Putra sering share juga ya terkait dengan cara penyusunan copywriting. Kalau untuk landing page DU berdomain yang saya praktekkan untuk DU berdomain dia nggak bisa pakai Pak. Bisa kita coba dulu ya Pak ya. Kalau nggak salah dia nggak bisa Pak.
Nah, gitu kan katanya ada domain yang bukan milik Anda karena memang yang diutamakan yang domain yang subdomain aja, Pak. Kalau untuk landing page di berdomain itu sama ya, Mas. Ya, sama Pak ya. Kalau dengan landing page WSP sama ya. Jadi untuk pembuatan landing page di eh, apa namanya di dongkrak usaha, di DU, di yang tadi ya apa namanya SPLP itu sama kita bisa kita samakan promnya. Ada lagi Pak, Bu yang mau ditanyakan terkait dengan dongkrak usaha sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini. Eh, saya ingatkan lagi Bapak Ibu ya terkait dengan eh, kendala bagi Bapak Ibu yang mengalami kendala terkait teknis di dongkrak usaha itu saya sudah siapkan video-videonya ya di website di channel saya YouTube saya di Dentando Digital. Tinggal bisa Bapak Ibu akses dan simak dan juga langsung praktek ya fitur yang sudah saya buatkan videonya. Dan juga untuk pertemuan dongkrak usaha itu biasanya hari Selasa dan juga Kamis ya Bapak Ibu ya. Dan insya Allah untuk di Kamis depan itu kita akan bahas terkait dengan cara posting produk kembali. Nah, ini untuk yang hari ini karena memang untuk apa ya, untuk refresh sedikit ya Bapak Ibu ya. Refresh fitur kita coba untuk penggunaan fitur dari landing page 3 multi. Mudah-mudahan ilmu yang saya share ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bisa lebih mengoptimalkan apa pengoptimalan SEO website dongkrak usahanya. Dan mudah-mudahan yang kita harapkan di 2026 ini ya dengan bergabung di dongkrak usaha ini bisa mendapatkan cuan yang lebih maksimal lagi. Mungkin segitu saja Bapak Ibu ya. Kita cukupkan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang pada tempatnya. Sekali lagi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.